Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata pelajaran SKI akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam. Simak dan perhatikan dengan saksama. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Tokoh ini akrab dipanggil dengan sebutan Muhammad Abduh. Ia dilahirkan di sebuah kampung bernama Mahalat Nasr, Syubrahid, Provinsi Al-Bahirah, Mesir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi. Ayahnya berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir, sedangkan ibunya adalah orang Arab yang menurut riwayat silsilah ibunya sampai pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Setelah beliau hafal kitab suci Al-Quran, pada tahun 1863, ayahnya mengirimnya ke Tamta untuk meluruskan bacaan dan tajwid di Masjid Al-Ahmadi. Namun, karena metode pelajaran tidak sesuai yang diberikan gurunya, seperti membiasakan menghafal istilah nahwu atau fikih, akhirnya Muhammad Abduh kembali ke Mahalat Nasr dengan tekad tidak akan kembali lagi belajar. Tentang pengalamannya ini, Abduh menceritakan, 1,5 tahun saya belajar di Masjid Syekh Ahmad dengan tak mengerti suatu apapun. Ini adalah karena metodenya yang salah. Guru-guru mulai mengajak kita untuk menghafal istilah-istilah tentang nahwu dan fikih yang tak kita ketahui artinya. Guru tak merasa penting apa kita mengetahui atau tidak mengerti istilah-istilah itu. Inilah salah satu yang melatar belakangi Abduh ingin mengadakan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Tahun 1866, Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun kemudian, ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir tahun 1871 Masehi, Muhammad Abduh giat belajar dan mendengar segala ide pembaharuan darinya. Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi ilmu filsafat dan ilmu sosial serta politik. Afghani adalah seseorang yang aktif memberikan dorongan kepada murid-murid untuk menghadapi intervensi Eropa di negeri mereka dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu. Abduh memutar jalur hidupnya dari tasawuf yang bersifat pantang dunia, lalu memasuki dunia aktivisme sosiopolitik. Abduh menyelesaikan studinya pada tahun 1877 dan mengajar pertama kali di Al-Azhar. Puncak karir Muhammad Abduh dalam pembaharuannya, terutama di bidang pendidikan, adalah ketika ia ditugaskan menjadi seorang mufti pertama Mesir. Posisi ini diperolehnya pada 3 Juni 1899 Masehi. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif, namun Mesir dan Islam merasa kehilangan atas meninggalnya seorang pemimpin yang terkenal lemah lembut dan mendalam spiritualnya. Ada 3 objek pokok yang menjadi sasaran pembaharuan Abduh. Pertama, pembaharuan dalam bidang agama, peran akal dan pembebasan dari taklid buta. Kedua, pembaharuan dalam bidang politik. Ketiga, pembaharuan dalam bidang pendidikan. 1. Pembaharuan dalam bidang agama. Menurut Abduh, pembaharuan agama berarti membebaskan akal pikiran dari ikatan taklid, memahami agama lewat pemahaman kaum salaf umat ini sebelum munculnya perselisihan, kembali kepada sumber-sumber utama dan asli dalam memperoleh pengetahuan atau agama sambil meletakkannya dalam timbangan akal sebagai karunia Allah bagi manusia agar mereka tidak tergelincir dan tersesat. Akal juga merupakan kesempurnaan hikmah Allah dalam mengendalikan aturan alam insani. Dalam hal ini, akal merupakan teman seiring ilmu, pendorong untuk menyingkap rahasia-rahasia semesta atau al-kaun, penyeru untuk menghormati hakikat-hakikat sejati, dan salah satu sarana terbaik untuk mendidik jiwa dan meluruskan amal perbuatan. 2. Pembaharuan dalam bidang politik. Dalam bidang politik,
Muhammad Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia barat. Dalam sikap tersebut, bukan berarti Abduh mengadopsi secara mentah sistem kedua model negara di atas. Karena jika hal tersebut terjadi, menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar masuk taklid. Padahal taklid merupakan berhala yang coba dihindari Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ati adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan insaniah dalam menetapkan pilihannya, sehingga kebebasan tersebut diharapkan manusia dapat melakukan dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat digapai. Kesadaran yang demikian akan hadir tentunya setelah informulasi Islam atau mampu bangkit dan keluar dari lingkungan dogma agama. 3. Pembaharuan dalam bidang pendidikan. Munculnya ide-ide pendidikan Muhammad Abduh tampaknya dilatar belakangi oleh faktor situasi, yaitu situasi sosial, keagamaan, dan situasi pendidikan yang ada pada saat itu. Menurutnya, upaya pembaharuan dimulai dengan membangun sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Melalui sistem pendidikan diharapkan terjadi perubahan pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid menjadi cair. Dalam pandangan Muhammad Abduh, kekalahan serta ketertinggalan Mesir terhadap Eropa penjajah disebabkan karena ketidakmampuannya orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat dogmatisme yang itu diperkuat oleh pendidikan Mesir yang konvensional, metode hafalan. Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor lain sehingga orang-orang Mesir tidak memiliki cukup alat guna mengkaji ulang kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan muslim pendahulunya. Inilah yang menjadi salah satu faktor kekakuan orang-orang Mesir dalam berpikir. Usaha reformasi pendidikan Muhammad Abduh pertama kali ia tawarkan pada Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1896, Muhammad Abduh mengajukan agar Al-Azhar membuka fakultas kedokteran dan farmasi. Ia menegaskan pentingnya kesehatan dan bahwasannya ia perlu didukung dengan lingkungan yang sehat. Gaji para guru pun ditingkatkan dan diperoleh secara reguler setelah sebelumnya diperoleh secara tidak menentu. Bahkan terkadang tidak diperoleh sama sekali. Hasilnya pun terlihat, para mahasiswa mulai semangat masuk kuliah dan mengikuti ujian. Reformasi Al-Azhar juga karya-karya Muhammad Abduh. Dalam masa hidupnya, Muhammad Abduh banyak menulis buku ilmiah agamis. Di antaranya yang termasyhur adalah Risalah Tauhid yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramahnya di Beirut tahun 1885 Masehi. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhidnya, ia menjauhi perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara aliran-aliran teologi dahulu. Karya ilmiahnya lain yang berisi teologi adalah Hasyiah ala Syarh al-Dawani li al-Aqaid al-Adudiyah yang ia tulis pada tahun 1876 Masehi. Muhammad Abduh menyatakan pendapat-pendapat dan sikapnya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ajaran teologi yang ia alami. Kalau dalam Risalah Tauhid ia bersikap netral, sedangkan dalam Hasyiah ia bersikap memihak atau mempunyai pendapat sendiri. Karyanya yang lain dari Muhammad Abduh adalah Tafsir Al-Manar, terutama sampai ayat 125 surat An-Nisa yang mencerminkan sikap dan ijtihadnya yang ia berikan dalam ceramah-ceramahnya di Masjid Al-Azhar, Kairo. Mengenai karya-karya Muhammad Abduh, Muhammad Syarif menjelaskan ada beberapa buku yang telah ia tulis, yaitu Risalah Al-Waridat, ditulis pada tahun 1874, Hasyiah ala Syarh al-Dawani al-Aqaid al-Adudiyah, ditulis pada tahun 1876, Nahj al-Balaghah, ditulis tahun 1885, Ar-Rad ala ad-Dahriyin, ditulis tahun 1886. Buku ini adalah terjemahan buku karya Jamaluddin al-Afghani dalam bidang teologi. Syarah kitab Al-Basyair Al-Nasraniyah fi al-Ilmi Mantiq, ditulis tahun 1888. Maqamat Badi'uz Zaman Al-Hamadani,
ditulis tahun 1889. Taqrir fi Islah al-Mahakim al-Syar'iyyah ditulis 1900. Al-Islam wa al-Nasraniyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyah ditulis tahun 1903. Risalah at-Tauhid ditulis tahun 1897. Tafsir Al-Manar. Dari karya-karyanya itu nampak jelas bahwa Muhammad Abduh mempunyai perhatian yang besar dalam masalah teologi, dan sistem pemikiran teologinya pun lebih dekat atau sejalan dengan Mu'tazilah dan Ibnu Rushd yang menghargai dan menjunjung tinggi fungsi dan kekuatan akal. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan harap maklum adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.